Halo teman-teman, sekarang kita mau melakukan video berikutnya tentang pengadilan pajak teman-teman ya. Ini supaya teman-teman teredukasi nih mengenai proses pemeriksaan pengadilan pajak ya teman-teman. Nah, ini sudah seri yang sudah luar biasa banyak ya, pengadilan pajak sudah cukup banyak kita sharing. Ini adalah video catatan sidang dari PT Arion yang dibikin oleh P5I Indonesia teman-teman. Dan gue akan mereaction atas video ini karena banyak sekali informasi-informasi penting sehubungan dengan hukum pajak ataupun hukum pengadilan pajak yang perlu teman-teman pahami dari video reaksi ini teman-teman ya. Ini mahal banget teman-teman ya. Ini kalau lu kuliah mahal ini berapa semester ini teman-teman ya, berapa SKS gitu. Nah, gue akan potong-potong video ini menjadi beberapa video supaya teman-teman tidak terlalu pusing teman-teman ya. Karena video ini aja sampai hampir 2 jam ya. Jadi ini adalah video reaction dari Pak Ray dari P5I terhadap catatan sidang yang kedua dari PT Arion ya. Nah, ini aja sudah 1 jam 42 menit. Jadi gue akan potong-potong menjadi banyak seri hanya untuk satu video ini doang, teman-teman ya. Oke, mari kita nonton teman-teman ya. Kita mulai. Khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan memberikan pendapat sehubungan dengan telah terlaksananya sidang kedua antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak yang diselenggarakan atau dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023. Oke, jadi pengadilan pajak itu teman-teman ya, setiap bulan satu kali ya, sebulan satu kali, tidak seperti petun tiap minggu sekali. Kalau pengadilan pajak itu satu bulan satu kali, maksimal 9 bulan kalau nggak salah untuk gugatan, kalau banding 12 bulan kalau nggak salah ya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa saja fakta persidangan yang terjadi selama persidangan di pengadilan pajak, maka kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan rekaman daripada persidangan tersebut, dan pada bagian akhir tertentu dari rekaman tersebut, kami akan memberikan pendapat hukum kami sehubungan dengan fakta tersebut. Untuk mengetahui detail daripada persidangan tersebut, maka kami akan meminta rekan-rekan untuk mengikuti persidangan kedua antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Oke, Pajak. kita mulai. Berikut persidangannya. Baik, selamat pagi ya para pihak. Hari ini Majelis 3A SDTK Surabaya akan Ini majelis 3A teman-teman ya, jadi masing-masing pengadilan tuh ada banyak sekali majelis, ada 3A, 3B, ada 4A, 4B, ada banyak deh majelis-majelis di dalam pengadilan pajak ya. Nah, satu majelis ada 3 orang. memeriksa dan Rekan-rekan, Majelis 3A yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak baru saja memulai persidangan dengan mengatakan Majelis 3A SDTK. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan apa yang dimaksud dengan SDTK. Jadi yang dimaksud dengan SDTK adalah sidang di luar tempat kedudukan. Kita mengetahui bahwa pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara Jakarta. Namun demikian, untuk memberikan akses kemudahan kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara, maka dibentuklah pengadilan pajak di Surabaya dan Yogyakarta. Namun karena kedudukannya tidak berada di ibu kota, maka persidangannya disebut sebagai sidang di luar tempat kedudukan. Ya, jadi kalau rekan-rekan nanti mendengar terminologi atau frase SDTK, rekan-rekan tidak lagi bingung apa yang dimaksud dengan SDTK. Tentu SDTK tersebut merujuk kepada Ini contoh SDTK ada nggak di sini? Oh, di sini nggak. Ini nih, ST tak muka, oh nggak ada di sini ya. Jadi SDTK itu adalah sidang di luar dari tempat kedudukan ya. persidangan pengadilan pajak yang tidak dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta. Dan hal tersebut merujuk kepada pengadilan pajak yang ada di Surabaya maupun yang ada di Yogyakarta. Kita lanjutkan persidangannya. menyidangkan sengketa pajak melalui video conference atau secara online untuk berkas sengketa sebanyak 65 berkas sengketa sidang dibuka. Ada 65 berkas teman-teman ya. Jadi saking banyaknya kasus ini, satu PT ini ya, satu PT ada 65 berkas, berarti ada 65 gugatan. Memang gila itu si oknumnya teman-teman ya. Tetapi ini hanya dugaan oknum teman-teman ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Gugatan terbuka untuk umum.
Rekan-rekan, sekali lagi Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis telah menyampaikan informasi bahwa Majelis akan memeriksa banyak sengketa perkara atau banyak perkara yang akan disidangkan. Dan sebelum Majelis masuk kepada masing-masing materi perkara atau sengketa, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Pajak khususnya pasal 50 ayat 1 menegaskan bahwa majelis hakim harus menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, pernyataan ini telah memberikan kepastian hukum bahwa persidangan di pengadilan pajak adalah persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum, sama seperti persidangan di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, dan juga peradilan militer, sepanjang tidak ditentukan lain atau sepanjang tidak dinyatakan tertutup. Contohnya adalah persidangan pengadilan anak dan juga persidangan yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan asusila. Jadi, oleh karena itu, dengan tegas kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa pengadilan pajak bukanlah pengadilan tertutup yang selama ini rekan-rekan berpikir sangat sulit untuk mendapatkan akses informasi berkaitan dengan persidangan di pengadilan pajak. Karena hukum acara peradilan pajak dengan tegas telah mengatur bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang juga telah diatur dalam Perma 5 2020. Kita lanjutkan persidangannya. Oke, teman-teman ya. Jadi semua sidang di pengadilan pajak itu dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya tidak ada orang yang boleh dihalang-halangi untuk mengakses atau melihat atau mengetahui isi dari persidangan tersebut. Jadi kalau ada hakim atau oknum hakim yang meminta tidak boleh merekam, tidak boleh disiarkan, itu adalah oknum hakim, teman-teman ya. Tetapi faktanya, sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum adalah bebas untuk diakses oleh siapapun. Contohnya sidang Verdi Sambo, sidang di pengadilan negeri, sidang di Mahkamah Konstitusi, sidang di pengadilan tun yang terbuka untuk umum, sidang pengadilan pajak, semuanya terbuka untuk umum dan bebas untuk diakses oleh siapapun. Tidak ada orang yang boleh dihalangi aksesnya untuk mengetahui isi persidangan tersebut. Pada kesempatan pertama akan diperiksa sengketa pajak yang diajukan oleh PT Arion Indonesia. Ada 4 sengketa gugatan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Tergugat Rekan-rekan, perbedaan antara hukum acara peradilan umum dengan hukum acara peradilan pajak. Di dalam hukum acara peradilan pajak itu, majelis hakim pertama-tama membuka persidangan secara keseluruhan. Jadi semua perkara atau sengketa, contoh dalam majelis 3A, itu dibuka secara umum. Jadi majelis hakim membuka dulu seluruh 64 berkas sengketa atau perkara. Lalu kemudian majelis hakim membuka masing-masing perkara. Jadi satu wajib pajak bisa mempunyai lebih dari satu perkara. Nah, jadi ketika majelis hakim ingin memulai, maka majelis hakim membuka dulu seluruh perkara atau sengketa yang akan disidangkan, lalu membuka kembali masing-masing perkara yang diajukan oleh masing-masing WP atau wajib pajak. Kita lanjutkan. Oke, mudah-mudahan gue nggak salah tangkap ya. Jadi tadi gue salah ngomong, teman-teman, seolah-olah satu PT ini punya 65 sengketa. Padahal yang benar menurut Pak Rey ini ya, yang benar adalah 65 itu satu hari. Sehari total itu 65, sedangkan untuk WP ini cuma ada 4 sengketa. Kalau nggak salah begitu yang gue tangkap, yang diinformasikan Pak Rey ya. Jadi mohon maaf tadi salah informasinya. Jadi sengketanya ada 4 yang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi satu orang wajib pajak boleh mengajukan beberapa sengketa, beberapa nomor sengketa, beberapa pengajuan gugatan, kemudian disidangkan bersama-sama dalam satu sidang untuk banyak sengketa, dikarenakan berhubungan dengan satu pemeriksaan yang sama, atau bahkan berbeda juga boleh, gitu ya. di sini sesuai surat tugas ya, diwakili Pak Heri Basuki, kemudian bentar, ini kok cuma ada 3 ya ST-nya ya dari pihak tergugat. Betul? Mohon izin yang mulia, ya itu kesalahan dari umum kami. Kami sudah minta untuk dibuatkan revisi, nanti kami susul. Oh, udah direvisi ya, ada 4 ya. Berarti namanya sama ya Pak ya. Pak Heri Basuki, kemudian Bapak Yayok Prahmono, betul ya. Kemudian Ibu Sari Tri Arsanti, ya, ada ya Bu Sari. Kemudian Ibu Tenti Tiffany, Pak Barkah Murah, kemudian Pak Radiarus Bogoro dan Pak Tri Herianto, ya, ada ya. Yang hadir di sidang siapa saja? Cuma bertiga atau semuanya ini 7 orang ada? Yang hadir kali ini ada Bapak Heri Basuki, ada Ibu Sari Tri Arsanti,
Ibu Tanti Tiffany, Ibu Barkah Murah, saya Oh, Rahadi. Ibu Barkah Murah ya, bukan Pak ya. Maaf tadi saya salah. Ibu dan Ibu ya. Bapak Tri Hairianto. Oke, baik. Rekan-rekan, seperti biasa sebelum majelis masuk kepada pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal, maka majelis hakim biasanya memeriksa legalitas para pihak. Dan dalam perkara akuo yang diperiksa oleh majelis hakim adalah pertama-tama legalitas tergugat yang dibuktikan dengan surat tugas. Jadi perlu kami sampaikan di dalam persidangan di pengadilan pajak, tergugat ini atau Direktur Jenderal Pajak diwakili oleh tim sidang yang dibuktikan dengan surat tugas, ya, bukan surat kuasa khusus. Kalau surat kuasa khusus hanya berlaku untuk kuasa hukum dari wajib pajak. Jadi wajib pajak memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukum, sedangkan Direktur Jenderal Pajak memberikan surat tugas kepada tim sidang Direktur Jenderal Pajak. Kita lanjutkan. Oke, jadi DJP yang kita gugat kan Direktur Jenderal Pajak ya, DJP ya, bukan orang kanwil, bukan pemeriksa pajak. Yang kita gugat adalah DJP karena proses pemeriksaan itu dilakukan yang atas nama Direktur Jenderal Pajak. Oke. Kemudian Direktur Jenderal Pajak itu menugaskan pakai ST surat tugas ya kepada para pihak gitu, para kuasa-kuasanya, para biro hukumnya gitu. Tidak perlu surat kuasa sebenarnya. Cuman kalau di petun tetap diminta tuh kuasanya. Padahal nggak perlu ya surat kuasa, cukup pakai yang namanya surat tugas saja. ST itulah yang jadi dasar untuk mereka hadir di dalam persidangan. Itu teman-teman ya. Baik, ini untuk benar kok feedback ya yang nyala. Tes. Ya, masuk majelis. Ya, tes. Baik. Rekan-rekan, salah satu kekurangan dari beracara secara elektronik atau online adalah masalah kenyamanan atau masalah ketidakpastian dalam teknis berkomunikasi. Jadi kadang-kadang di lapangan ditemui berbagai macam kendala teknis sehubungan dengan hubungan komunikasi yang disebabkan oleh banyak hal. Satu diantaranya adalah koneksi, kemudian infrastruktur telekomunikasi, dan juga alat komunikasi yang digunakan oleh para pihak. Jadi salah satu kerugiannya adalah bagaimana komunikasi itu bisa disampaikan dalam cara yang lebih nyaman. Namun demikian keuntungannya adalah bisa dilakukan di mana saja di tempat para pihak berada. Namun kekurangannya kadang salah satunya adalah ini, yaitu feedback pada saat bersidang. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman. Jadi sidang pengadilan pajak itu semuanya online, kecuali Anda maunya offline. Oke. Jadi wajib pajak punya kewenangan untuk memilih, gue maunya online atau mau onsite, langsung aja. Kalau gue lebih suka online karena gue tipe orangnya mobile dan gue suka pakai laptop aja di rumah gitu. Tapi kelemahannya kadang-kadang internetnya error lah, atau mati lampu lah, atau feedback seperti itulah. Nah, kalau lu mau, lu bisa onsite langsung ke lokasi. Kalau gue sih lebih suka online, lebih enak dari rumah aja gitu ya. Supaya nggak feedback tadi ya, biar tidak ada gangguan. Baik, karena ini masih sengketa baru untuk yang 4 ya, akan dibacakan terlebih dahulu penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk tempat persidangan. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Ketua. Kami bacakan Ya, rekan-rekan sudah bisa melihat sendiri ya bahwa feedback ini terjadi berulang-ulang dalam persidangan yang sama. Jadi memang ini sering terjadi kalau persidangannya dilakukan secara online ya. Namun demikian sekali lagi kemudahannya tentu bisa dihadiri oleh para pihak dimanapun mereka berada. Nah itu merupakan plus minus. Jadi perlu kami sampaikan kalau rekan-rekan mewakili wajib pajak dan ingin bersidang secara onsite, maka rekan-rekan juga bisa memilih sidang secara onsite. Dan kewenangan untuk memilih sidang secara onsite itu ada pada wajib pajak, bukan ada pada Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau kepala daerah. Tapi kewenangannya ada pada wajib pajak. Oleh karena itu biasanya pengadilan akan tetap memberikan kesempatan kepada para pihak sepanjang memang wajib pajak menghendaki untuk diadakannya sidang secara onsite. Namun apabila wajib pajak setuju dengan sidang online, maka persidangan online pun dapat dilaksanakan. Kita lanjutkan persidangannya. Yang bacakan penetapan dari Ketua Pengadilan Pajak. Penetapan nomor PEN 23/PP/PR/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha
kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan menunjuk Majelis 3A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Junedi Eko Widodo AK SHMPP sebagai Hakim Ketua. 2. Johannes Silverus Minoto SEMSI sebagai Hakim Anggota. 3. Haryono AKMA sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak Arion Indonesia dengan tempat sidang di Surabaya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI CA. Baik, terima kasih Pak Tirto. Kemudian hari ini majelis tadi maaf kelupaannya. Nah, untuk penggugat hadir siapa hari ini? Yang mau wakili silakan. Jadi rekan-rekan, seperti biasa sebelum sidang dimulai, maka majelis hakim akan meminta panitera pengganti untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak yang memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan pada saatnya nanti akan memutus perkara akuo. Jadi kalau rekan-rekan ingin tahu susunan majelis 3A, tadi sudah disebutkan nama-namanya, dan kalau kami cermati dari nama-nama tersebut, semua hakim di majelis 3A ini belum berlatar belakang sarjana hukum, tapi lebih banyak berlatar belakang sarjana akuntansi. Dan menurut penelusuran kami, satu di antara hakimnya termasuk Ketua Majelis Hakim 3A adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan pernah bekerja sebagai pegawai di Kanwil 3 DJP Jawa Timur. Kita lanjutkan persidangan. Jadi mohon maaf teman-teman ya, ini adalah sebuah fakta bahwa ternyata majelis hakimnya pernah bekerja di Kanwil Jatim 3 yang mana sedang kita proses kasusnya. Jadi kita tidak tahu ini kebetulankah atau dikondisikan. Bagaimana bisa sidang pengadilan pajak sehubungan dengan proses pemeriksaan di Jatim 3 diarahkan atau menjadi kasus oleh majelis hakim yang pernah bekerja di kantor itu, Jatim 3. Kita nggak tahu ini sengaja atau tidak sengaja atau random gitu. Tetapi kalau ini disengaja akan berbahaya sekali karena dikhawatirkan, teman-teman, dikhawatirkan majelis hakim bisa bias karena ini dia sedang mau mengadili tempat yang dulu dia pernah bekerja. Dikhawatirkan sekali ya. Tetapi itu adalah fakta. Mudah-mudahan hakim tetap bisa objektif ya dan tetap bisa profesional walaupun dia pernah bekerja di kantor yang sedang digugat ini. Persidangannya. Baik, terima kasih majelis. Iya. Saya akan menyampaikan pihak-pihak yang menghadiri persidangan dari pihak tergugat sebagaimana tertuang dalam surat kuasa yang telah kami sampaikan melalui laman ekspor. Yaitu yang pertama ada Diana Isnaini sebagai prinsipal, terus yang kedua ada Rinto Setiawan sebagai komisaris, yang ketiga ada Pita Yulaningrum sebagai pegawai, yang keempat ada Neva Ristiana Widya Chandra sebagai pegawai, dan yang terakhir saya sendiri Kavi Permana sebagai pegawai. Rekan-rekan, menurut kami harusnya majelis hakim ini menanyakan legalitas penggugat itu di awal bersamaan dengan ketika majelis hakim menanyakan legalitas daripada tim sidang mewakili Dirjen Pajak. Jadi harusnya dilakukan pemeriksaan itu secara bersamaan ya, legalitas tergugat dan tim sidangnya, begitu juga dengan wajib pajak berikut dengan karyawannya. Jadi seharusnya tidak terpisah seperti ini. Idealnya dilakukan secara bersamaan. Tapi tadi majelis hakim sudah mengakui bahwa majelis hakimnya lupa ya, sehingga pemeriksaan legalitasnya dilakukan setelah pemeriksaan legalitas tergugat. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, ini sudah sampai menit ke-13:34 ya. Jadi kita tahan dulu teman-teman karena gue mau bersidang nih. Gue mau bersidang di pengadilan pajak untuk kasusnya ini, kasusnya PT Arion. Ini kan tanggal 4 April ya, kita lagi syuting ini tanggal 4 April kita mau sidang. Jadi gue akan potong-potong video ini menjadi full reaction nanti, tetapi dipotong-potong supaya teman-teman nggak terlalu bosan ya, kayak terlalu panjang ini ya video reactionnya. Tetapi setelah gue menonton semua video ini, semuanya dari awal sampai akhir, gue merasa banyak sekali insight, banyak sekali ilmu. Ini kuliah gratis teman-teman ya, kuliah gratis. Daripada lu kuliah hukum berapa semester, mending di sini teman-teman ya nonton video ini supaya dapat informasinya dan kuliah gratis. Nah, kuliah hukum pajak maksud gue.
Jadi sampai di sini aja, dan gue akan bikin video-video berikutnya untuk melanjutkan ya. Sekarang kita mentok sampai di menit 13, oke? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.